dalam mikrotik. Jadi mikrotiknya punya interface wireless. Nah kalau misalnya kita berhadapan sama mikrotik yang tidak ada wirelessnya, mau nggak mau kan hotspot wirelessnya di luar kan, bener nggak? Nah ini ada topologinya kayak gini. Tuh. Ya kan ya? Saya ambil, saya pakai 1.10. Ada yang pakai nggak? Nggak ada ya? Ada. Slash 24. Ini router DSL-nya di sana. Saya colok dia ke port 1. Maka port 1 ini dan ini harus satu segmen. Benar nggak? Iya. 1 titik berapa nih? 1 titik 11. Ya kan? Oh sorry, bener deh. Ini ada 1.1, saya kasih di 1.10, gateway-nya 1.1. Bener nggak? Terus saya ambil port 2-nya. Port 2-nya saya colok ke dalam access point, tapi bukan di port 1. Tapi saya coloknya di port LAN. Kenapa? Kalau di port 1 berarti harus beda segmen lagi kemarin. Bener nggak? Berarti kan antara access point dengan port 2-nya harus satu segmen. Berarti saya colok di sini. Ya, ini IP-nya 2.1, berarti di sini LAN-nya 2.2 atau 2.4 sama aja gitu kan? Saya kasih gateway-nya 2.1. Di HCP-nya tidak saya aktifkan, tapi di HCP-nya yang mengaktifkan adalah si mikrotik. Benar? Benar ya? Terus dipasang IP address-nya. Ada IP, ada address. Benar nggak? Nah, ada tanda positif. Oke, dipasanglah port Ethernet Ether 1-nya. Berapa? 1.10 yang kayak tadi. Benar nggak? Dipasanglah Ethernet 2-nya yaitu 2.1. Oke. Udah IP address. Terus turun dipasanglah IP DNS. Sama dong? Iya, kayak kemarin ada IP, ada DNS, terus dipasang NAT-nya, bener nggak? Ada NAT, terus ya kan ada router sama testing ke Google. Jalan ya? Jalan. Nah kalau sudah di sana, sekarang kita melakukan setup hotspot sama seperti yang Om Pono bilang tadi. Saat setupnya sama, blok gitu kan? Nah, oke. Seret. Sudah, hotspotnya sudah di setup. Nah, jadilah hotspotnya kan? Benar nggak? Nah, jadi langkah pertama yang harus dicatat adalah setting core mikrotik. Yang kedua, lakukan setting hotspot. Nah, yang ketiga, nanti kita harus men-setting yang namanya radius. Ya nggak? Nah, ini ada server profil kan? Sama seperti yang Mas Pono bilang tadi. Ya kan? Ada radiusnya di tanda centang, ada di login yang cookiesnya dibuang centangnya. Ya kan? Terus next sampai sini kita ke menu radius. Berarti saya harus men-setting yang namanya radius. Tuh, clue-nya setting radius. Ya ingat tadi ini sudah jadi nih. Di sini nih hotspotnya nih tuh. Dipanggil nama DNS-nya tadi kan? Oke, set. Udah sampai sini radius. Radiusnya cuma di setting hotspot doang kan? Nah, ini diisi dengan apa? Ini tadi Mas Pono isinya dengan 127 kan? Boleh juga diisi dengan IP address port Ethernet 1 mikrotik. Ya, IP address Ethernet 1 sumber internetnya kan gitu. Sumber internetnya
secretnya juga harus diisi. Setelah itu kita cek user manajernya udah ada atau belum gitu kan, buat bikin username. Nah ini adalah HTTP IP address internet 1, ya kan, sumber internetnya. Baru ada username, ini login si hotspot, ya. Ini login si username yang tadi kan, barulah kita membuat profil di sini. Nah, sama kan kayak hotspot tadi kan. Nah, yang saya demokan adalah saya pakainya access point ini nanti. Tapi di mikrotiknya tidak ada interface wireless. Jadi saya pasang dong, saya setting dulu. Ya kan, nanti port satunya kan internet kan, benar nggak? Port 2-nya ke akses point. Nah, oke. Saya minta satu kabel ke internet. Terus ada nah, ini ke sini saya pakai buat setting dulu. Coba saya IP nya ya. Yang penting ada IP. Oke. Ingat, yang pertama yang harus disetting adalah core mikrotiknya. Kita cek di interface, dia tidak punya interface wireless yang ada SFP buat ke fiber optic. Jadi dari fiber optic ada converter, ya sorry, dari fiber optic gak usah pakai converter lagi, tinggal beli SFP dicolok ke port SFP, dan ini disebut dengan port SFP. Nih. Jadi dari fiber optic langsung dicolok ke sini, jadi nggak usah beli converter lagi gitu. Nanti tinggal disetting di sini. Tuh. Oke, seperti biasa yang harus disetting ada IP, ada address. Masih kosong kan? Berapa IP-nya? 192, 168, 1 titik, saya kasih 1.10 ya. Saya kasih ke internet 1. Saya pilih apply, sorry, kurang, slash 24. Saya klik apply, saya pilih oke. Berikutnya saya setting port kedua, yaitu 192.168 2.1/24, ya kan? Saya kasih dia internet 2, saya klik apply. Sorry, mana ini ya? 2.1, saya klik apply, saya pilih oke, internet 2 sudah selesai, kan gitu? Ya kan? Berdasarkan gambar aja kita settingnya. Ini gambar yang di sini. Nih, ya enggak? Nah, 1.10 tadi kan? Oke, 1.10 saya kasih 2.1. Setelah IP address, ya, kita setting yang namanya DNS. Itu ada di IP, ada di DNS, ada IP, ada DNS. Saya masukkanlah DNS-nya. Saya pakai DNS-nya Google gitu kan. Allow remote request, saya klik apply, saya pilih oke. Setelah DNS apa lagi kita lihat? Ada firewall, bener nggak? Kita harus men-setting yang namanya NAT. Ada IP, ada firewall, ada NAT. Saya pilih tanda positif, saya kasih actionnya masquerade. Apply, oke. Setelah DNS, ya kan, kita disuruh men-setting
ada IP, ada route, ya kan? Saya kasih tanda positif, gateway-nya 192.168.1.1, bener nggak? Saya klik apply, saya pilih oke. Setelah selesai route, berarti kita harus men-setting mengetes ping, ya kan? Ini kan core-nya kan? Baru saya tes ping lewat terminal ping 8888. Oke, jalan ya. Nah, kalau sudah, berarti kita harus men-setting yang namanya password seperti yang tadi Om Pono ajarkan. Ya, berarti saya di sini tinggal melakukan pensettingan hotspot. Ada di mana? Ada di IP, ada di hotspot. Mana dia? Oke. Ya. Ini saya tinggal hotspot setup. Ingat, bukan yang tanda positif, tapi pakainya hotspot setup. Nah, Ethernet berapa yang dipakai yang mau dikoneksikan ke akses point? Berarti Ethernet 2. Benar nggak? Kan berdasarkan gambar nanti Ethernet 2, ya, Ethernet 2 yang ini itu akan saya colok ke dalam akses point. Maka saya di sini adalah pilihnya Ethernet 2. Lanjut. Ya, saya pilih next. Bener nggak sih IP Ethernet 2 2.1? Bener dong. Dan sudah di next. Ini adalah DHCP-nya, bener nggak? Saya masukkan 192.168 titik. Jangan saya kasih titik 2, saya kasih titik 10 lah. Takutnya nanti kepake kan gitu, bener nggak? 2.10 sampai dengan 2.254. Next. Sertifikatnya non, next, next, next. Nah ini DNS name-nya. Saya ambil latihan.com. Oke, yang tadi Mas Paul bilang harus pakai dot extension-nya. Kalau enggak nanti error. Saya pilih next, ya kan? Adminnya saya kasih passwordnya admin juga. Nah, oke, admin juga. Next. Selesai kita buat hotspot sampai sini. Nyambung? Ya, sebenarnya ini sudah bisa jalan hotspotnya. Interface-nya tinggal kita disable saja. IP-nya nggak usah pakai IP address, di opt-in saja. Nah, ini dia. Close. Udah connect kan? Ini kalau kita panggil latihan.com, dia sudah minta form login. Oke, lanjut. Ini sudah, cuma usernya belum dibuat kan gitu. Ini yang disebut dengan autentikasinya di sini. Hotspot. Selesai. Tapi kan harus ada yang disetting untuk lari ke radiusnya kan gitu. Nah, berarti sekarang saya setting dulu. Kalau tadi sudah selesai di sini, ya ada servernya ini kan. Nah, ini servernya sudah jadi. Ya, di sini ada server profile. Ingat, di sini ada login, cookiesnya harus dibuang. Apply. Kita ke menu radius. Saya kasih centang radiusnya, benar nggak? Nah, oke. Tidak ada lagi yang disetting. Yang harus diingat adalah ini. Ini adalah format dari MAC address-nya, yaitu xx.2 xx.2. Kita perhatikan dia pakai modelnya titik 2 untuk disetting di akses poinnya nanti. Ya, Bro? Oke. Kalau sudah, saya klik apply. Oke, ingat setelah tadi kita men-setting hotspot setup, dia kebentuk ini kan. Kita atur di server profile. Server profile. Di sini ada defaultnya kan. Di double klik, tolong menu login-nya cookiesnya dibuang. Asalnya gini kan. Ini dibuang, nggak usah dipakai. Ya, terus kita pindah ke menu radius, kasih tanda cetak, apply,
selesai. Sekarang kita masuk ke menu radius yang ini. Berarti sekarang kita sudah masuk ke settingan yang ketiga. Nah, ini dia. Nah, kita lihat lagi MikroTik hotspot setup. Udah kan? Gitu kan? Set DHCP server sama ML tadi DNS. Set gitu kan? Nah, dipanggil lewat browser. Nah, ini sudah jadi kan homologinya kan yang di sini kan? Udah selesai. Server profil diatur, dipilihlah radiusnya centang, loginnya saya lupa di sini nih, kalau cookiesnya harus dibuat karena itu sifatnya opsional kan. Bisa didiemin selama 3 hari. Setelah itu baru kita mengaktifkan menu radius. Menu radius cuma diaktifkan saja. Saya tuh dipilih hotspot. Nah, kita aktifkan radiusnya di sini. Ada menu radius, ya dipilih tanda positif, dicetak hotspot. Di sini diisi dengan IP address Ethernet 2. Sorry, Ethernet 1 MikroTik. Emo. Nah, kita lihat nih. Nih. Address itu kan yang ini kan. Oke. Isi dengan IP Ethernet 1. Berapa? Berarti 1.10 kalau saya, benar nggak? Berarti saya isi dong di sini. Benar nggak 1.10? Ada IP, ada address Ethernet 1-nya 1.10, benar kan? Ingat di sana saya sudah selalu kasih catatan tuh. Saya isi dengan 192.168.1.10. Secret key-nya harus diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apa aja gitu, yang penting mudah diingat. Ya, kalau sudah saya klik apply. IP address-nya mana? Addressnya titiknya kurang. Waduh, kok saya nggak kelihatan dulu? Satu kacamata. Kecilan sini hurufnya nih. Oke. Cus, selesai. Kita lihat lagi. Tuh, sampai sini selesai kan? Set, tuh, udah. Barulah kita masuk ke dalam user main. Masuk ke dalam user main gimana? Tadi Mas Mono sudah jelaskan. 192.168.1.10/user main. Nah, ini dia. Ini bukan login user main, tapi login hotspot, yaitu usernya admin, passwordnya admin juga. Ketika install hotspot tadi kan, cus. Nah, masuk ke user main, tampilannya berbeda dong. Nah, user main ini, user defaultnya adalah admin, passwordnya blank. Kalau dia nggak bisa masuk, berarti sudah di setting, di clear dulu database-nya. Tadi sudah dikasih tahu sama Om Mono, ya kan? Tool spasi user main spasi database clear, benar ya? Itu. Sekarang di sini kita sudah tinggal bikin profilnya saja, benar? Bikin profilnya saja. Kita lihat. Ketika bikin profil, ya, nih udah masuk. Yang harus pertama disetting adalah router. Nah, tuh tadi Mas Mono bilang ngumpulin router IP address-nya kan untuk dikelola dari satu tempat. Lanjut. Nah, saya klik di sini, ya, di user main-nya ada menu router. Saya pilih add, saya pilih new. Saya masukkan di sini nama routernya. Router 1, berapa IP address-nya? 192.168.1 titik berapa? Kita lihat. Nih. Isikan IP address dengan Ethernet 1 MikroTik. Berarti 1.10, benar? 1.10. Secret key-nya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Apa salah saya?
admin di sini juga harus disamakan secret key-nya, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8. Tembok. Saya pilih selesai. Ingetin router, kalau routernya lebih dari satu masukin lagi tuh IP routernya. Gitu loh. Nah, lanjut. Setelah itu di sini kita harus rubah password user admin, kan tadi admin blank, kosong. Kita rubahnya ada di mana? Ada di customer, ada admin, ya kan? Passwordnya dirubah, misalnya apa? Dodol. Nah, save biar aman. Tapi password dodol mah nggak aman. Dah, lanjut. Sekarang kita diminta membuat profil. Misalnya mana profilnya di halaman berapa? Minta dibikin profilnya. Oh, dibutuhkan profil untuk pelanggan yang berlangganan internet 50 jam. 50 jam. 50 jam ini nanti masuk ke validity ya Mas Moe. 50 jam itu masuk ke dalam bukan validity tapi ke uptime. Benar Mas Moe? Iya. Uptime. Nah, jadi ada dibutuhkan profil pelanggan yang berlangganan internet 50 jam. 50 jamnya ini masuk ke dalam uptime. Pemakaian 1 bulan ini berarti 4 W, benar nggak? 4 minggu masuk ke dalam validity. Oke, harganya 10.000, 100.000 berarti masuk ke dalam price, ya kan? Terus kecepatan upload sama kecepatan download 64 kbps, kecepatan upload 64 kbps berarti masuk ke RX dan TX. Benar Mas Mano ya? Nah itu. Nah gimana cara membuat profilnya? Ya kita tinggal bikin profilnya saja di sini. Ada yang namanya profil di sini. Oke, saya pilih tanda positif. Saya masukkan 50 jam 1 bulan. Jangan pakai underscore, bermasalah. Oke, 50 jam 1 bulan, create. Dah, ini 50 jam 1 bulan kan? Nah, oke. Dikasihlah validity. Validity-nya berapa tadi? 4 week. 4 week. Harganya berapa? 100.000. Oke. Save. Profil. Udah. Langsung saya pilih add new limitation. Mau dipakainya tanggal berapa gitu. Saya mau pakainya hari apa aja dari jam berapa sampai jam berapa kan? Saya pilih add. Barulah saya masuk ke limitation. Gembok. Limitation ya di sini ada add, ada new. Ini dia name-nya. Saya kasih 5 bulan. Sorry, 50 jam 1 bulan. Tadi ada uptime kan, berarti 50 jam kan? Berarti 50 hours. Baru diatur rate limitnya, TX-nya 64K, ya kan? Terus TX-nya 64K, saya pilih add. Nembok. Masuk nih ke dalam profil nih. Nih, saya tambah add new limitation. Saya tambah add new limitation. Nah, 50 jam 1 bulan. Jadi ada profilnya 50 jam 1 bulan, ada limitation yang profil ini punya limitasi gitu loh. Benar nggak? Ya. Jadi kita bikin profilnya dulu, terus kita bikin limitationnya. Nyambung nggak?
Nanti kita masukkan profil ini punya limitation kan, berarti add new limitation. Saya ambil 50 jam 1 bulan, saya pilih saya pilih add. Tuh. Udah masuk kan? Berarti profil 50 jamnya ini punya limitasinya ini. Kondisinya aktif. Nyambung? Paham? Sekarang coba lihat ada profil yang kedua. Tolong diperhatikan profil yang kedua apa permintaannya. Apa profil yang kedua? Dibutuhkan profil pelanggan berlangganan internet dengan kuota 5 gigabyte. Nah, ini pakainya kuota. Kalau tadi kan 50 jam 1 bulan. 50 jam bisa dipakai maksimal 1 bulan. Dipakai 1 minggu boleh nggak? Boleh. Kalau 50 jam udah habis ya nggak bisa dipakai. Nyambung? Kalau udah habis ya nggak bisa dipakai maksimal 1 bulan dan maksimal 50 jam. Kalau 50 jam itu nggak dipakai, didiemin aja selama 1 bulan ya habis juga. Jadi ketentuannya N 50 jam dan 1 bulan. Nah sekarang ada ketentuan profilnya kayak gini, diberikan internet kuota 5 GB. Kalau 5 GB ini dimasukkan ini adalah transfer. Ya, jadi masuk ke menu, kalau nggak salah ini transfer, nanti kita cek ya. Jadi ini kumulatif antara download dan kumulatif antara upload. Kan tidak ditentukan uploadnya berapa, downloadnya berapa. Kalau pakai langganan 3G kan gitu. Berapa? 10 GB gitu kan. Upload dan download dihitung. Betul nggak? Terus kecepatannya berapa? Oh, kecepatannya di sini unlimited nih. Nggak ada, dipakai dalam waktu 1 bulan. Berarti apa? 1 bulan validity kan? Sama dengan 4W. Berarti saya harus buat profil di sini. Saya bikin profil baru. Ya. Saya bikin profil. Saya klik profil, ini kan. Dan saya bikin tanda positif di sini. Nih. Tuh, masukkan berapa? 5 GB dalam waktu nggak ada ketentuan ya? Sorry, 1 bulan kan? 5 GB 1 bulan create. Benar nggak? Berapa validity-nya? 4W. Price-nya berapa? 150.000. Tuh 2, 3. Udah kan saya pilih save. Benar nggak? Saya bikin limitation yang baru. Kan bukan yang 50 jam. Saya bikin add, saya pilih new. Apa? 5 GB 1 bulan. Nah, tidak dihitung downloadnya, tidak dihitung uploadnya. Terserah download berapa, upload berapa. Yang penting penggabungan antara download dengan upload. Adanya di mana? Adanya di mana? Adanya di transfer. Berapa tadi? 50 GB ya? 5 giga. Berarti 5 GB. Uptime-nya nggak dihitung, nggak 10 jam, itu dipakai maksimal 5 giga kan kuota. Kecepatannya diatur nggak? Enggak dong. Iya nggak? Unlimited, yang dihitung adalah kuotanya. Setelah itu saya pilih ini profilnya belum aktif kan? Ketika saya pilih profil 1 bulan 50 jam sudah ada red limitnya, benar nggak? Ketika saya buka 5 ini belum ada dong red limitnya, limitationnya kan? Berarti saya pilih add new, saya pilih yang 50 jam itu yang mana? Yang 5 giga kan? Ya nggak? Nah, saya pilih add. Sekarang sudah aktif profilnya. Nyambung? Paham? Sekarang datang pelanggan ada di user.
Simple. Saya pilih N1. Siapa namanya? Thomas. Passwordnya 123456789 ya kan? Nah, di sini ada constraint mau di-share berapa? 2 orang, berarti 2 orang yang bisa pakai login Thomas kan gitu. Terus kapasitas bandwidth-nya kalau kuota ya dihitung dua-duanya. Gitu kan? Tapi kan sama apa dibagi 2? Sama apa dibagi 2? Ya pokoknya kuota totalnya. Oh, total Totalnya dibagi jadi 2. betul. Misalnya dia sudah pakai berapa, ini pakai berapa digabungin. Gitu. Tapi jarang kan yang di-share kan gitu. Iya. Kalau ISP ini tetap dipilih